Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya saudara sekalian yang ada di Indonesia maupun saudara yang ada di Tiongkok dan juga yang ada di Hong Kong. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam hari-hari ini kita melihat bagaimana Tuhan masih memberikan kekuatan dan Tuhan masih menjaga setiap kita masing-masing, khususnya di dalam kita menjalankan hidup sebagai orang percaya di era pandemik ini. Kita melihat bagaimana di dalam perjalanan hidup kita banyak sekali akan perasaan was-was, khususnya di dalam kita menjalani hidup. Khususnya di Indonesia, kemarin pada hari Sabtu siang, kabar adalah satu hari saja terjadi akan satu hal, yaitu 2.000 lebih orang mengalami akan satu hal terjangkit oleh COVID-19. Dan ini satu angka yang sangat tinggi, di dalam satu hari kurang lebih 2.300 lebih. Dan ini menjadi satu angka yang sangat tinggi di dalam minggu-minggu ini. Dan kita melihat meskipun demikian Indonesia tetap harus untuk menjalankan aktivitas karena setiap kehidupan dan juga setiap apa yang menjadi hal yang perjalanan ekonomi harus berjalan. Dan ini menjadi satu hal di mana setiap pemerintah harus untuk punya hikmat untuk bagaimana menangani hal seperti ini. Tidak mudah, tetapi kita percaya bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan bijaksananya. Nah, sudah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, khususnya kita di dalam pembahasan eksposisi Galatia. Dan saya hari ini akan mengajak saudara untuk membuka di dalam Galatia pasal yang kedua, kita akan melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Galatia pasal yang kedua, mari kita bersama-sama membukanya. Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama ayat 11 sampai ayat yang ke-14 dari Galatia pasal yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita semua mengambil sikap berdoa. Kita akan mulai akan pemberitaan firman Tuhan ini dengan kita memohon bijaksananya. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan hari Sabat bagi kami, untuk kami mengingat dan menguduskannya. Ajar kami untuk kami belajar bagaimana kami dengan sehati untuk kami rela dibentuk oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Biarkan setiap kami dapat mencicipi kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami percaya waktu kami belajar firman Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam untuk menggoncangkan iman kami. Mohon Tuhan sekali lagi berbelas kasihan kepada kami, agar kebenaran-Mu adalah kebenaran yang menghidupkan kami. Dan biarlah setiap kami senantiasa di dalam Tuhan sendiri, kami dibawa oleh Engkau untuk dapat melihat kelimpahan demi kelimpahan kebenaran Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surah kitab Galatia adalah satu kitab yang membawa kita untuk melihat betapa esensialnya the gospel of Christ. Kita melihat bagaimana Injil Kristus adalah kebutuhan yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa orang percaya hidup di dalam the gospel of Christ, maka setiap kita pasti adalah orang Kristen yang palsu. Tanpa kita kembali kepada the gospel of Christ, maka kita bukanlah orang Kristen yang genuine atau yang asli. Dan tanpa the gospel of Christ, maka kita adalah orang Kristen yang tidak punya pengharapan.
Maka ini menjadi satu hal yang perlu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melihat bagaimana the gospel of Christ, itulah identitas kita semua. Tanpa the gospel of Christ, we don't have any more identity of Christ, of Christian. Maka saudara, itulah kenapa di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa berpusat kepada Kristus. Minggu lalu kita sudah melihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana kita melihat bagaimana Paulus waktu dia bertobat waktu dia mengejar orang Kristen, waktu dia berusaha membunuh orang Kristen, dan dia berusaha menangkap orang Kristen, dan di dalam usahanya menangkap, membunuh, dan mengacaukan kekristenan, disitulah kita melihat waktu dia tiba di satu kota, yaitu kota Damsyik, maka disitulah Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan waktu Tuhan menampakkan diri kepada dia, disitulah kisah pertobatan dari Paulus dimulai. Yaitu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan saat dia mengatakan itu, Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan setelah itu, sudah melalui kisah pertobatan itu, dia akhirnya selama 3 tahun, dia pergi ke Arab untuk merenungkan setiap apa yang menjadi pengertian teologinya. Dia mulai untuk menata ulang setiap iman kepercayaannya. Dan dia kembali untuk mengkonfirmasi ulang hatinya melayani Tuhan. Dan akhirnya setelah 3 tahun dia di Arab, lalu disitulah dia pergi ke Yerusalem, dan dia memberitakan akan kisah pertobatan ini kepada murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Tentu saja butuh keberanian besar. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan di saat dirinya adalah seorang teroris yang sudah membunuh banyak Kristen, yang sudah menangkap banyak Kristen, dan bahkan banyak merusak kehidupan orang Kristen. Tapi di masa dia bertobat, seharusnya dia harus dirajam batu, karena dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sepatutnya secara etika dilakukan oleh orang percaya. Tapi justru kita melihat pertobatan dari Saulus menjadi Paulus, dan itu menjadi satu pertobatan yang diakui oleh para murid, dan Tuhan memakai Paulus di dalam perjalanan hidupnya menjadi evangelis. Ya saudara, lalu di dalam setelah 14 tahun setelah pertobatannya, sekali lagi kita melihat Paulus pergi ke Yerusalem. Dan waktu Paulus berangkat ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan bersama dengan Titus. Barnabas adalah rekan pelayanan yang senior, dan juga Titus adalah rekan pelayanan yang junior. Dan dia membawa seorang anak muda yang namanya Titus ini sebagai satu bukti bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi Injil juga untuk orang Yunani, yaitu orang Gentiles atau orang yang dikatakan barbarian. Maka kita melihat disitulah kita melihat Titus menjadi bukti Injil diberitakan di luar Yerusalem, dan sungguh-sungguh terjadi akan pemberitaan Injil tersebut. Dan kita melihat pada saat mereka pergi ke Yerusalem di situ, tentu ada perasaan was-was. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang Yahudi. Meskipun kita melihat yang ada pada diri Paulus, dia adalah seorang Yahudi, tapi berkewarganegaraan Romawi. Tetapi pada saat kita melihat pelayanan untuk orang di luar Yahudi, itu tentu saja adalah sesuatu yang belum pernah ada di dalam pemikiran orang-orang Yahudi di Yerusalem. Maka tentu saja bisa di-reject, tentu saja bisa untuk ditolak, tentu saja bisa tidak diakui. Dan mereka, kenapa bisa berani ke situ? Kita melihat di dalam ayat pertama, ayat kedua, di dalam pasal 2, adalah karena Tuhan membawa mereka ke sana. The Lord direct Paul to Jerusalem. Kita melihat Tuhan sendiri yang memimpin mereka datang ke Yerusalem dan membawa bukti bahwa Injil sungguh-sungguh terberitakan di luar Yerusalem. Kedua, Paulus juga mereject, dia menolak akan ajaran yang berasal dari Yerusalem, yaitu ajaran dari kelompok Yakobus yang mereka dikenal sebagai namanya adalah Judaizer, di mana mereka mengatakan bahwa orang yang mau diselamatkan pertama harus percaya Yesus Kristus. Tapi kedua, kalau tidak disunat, maka kepercayaan pada Yesus Kristus tidak relevan. Dan itu menjadi satu hal berarti percaya Yesus plus untuk harus disunat.
Maka ini adalah satu pengajaran yang bagi Paulus tidak bisa ditolerir. Ini pengajaran bukan sekedar plus, tapi karena apa? Tanpa sunat, maka tidak bisa masuk surga hanya dengan percaya Yesus. Bagi Paulus ini sesuatu pemurtatan. Bagi Paulus ini sesuatu yang sangat tidak benar. Maka Paulus pergi ke Yerusalem, melakukan akan konfrontasi. Bahwa apa? Ajaran Judaizer bukan ajaran yang relevan, khususnya di dalam pelayanan. Kenapa? Karena doktrin yang diberitakan tidak benar. Karena apa? Karena keselamatan itu only by grace, not by works. Maka disitulah kita melihat by grace alone, not by law. Dan itu menjadi sebuah penekanan. Maka Paulus menjelaskan kepada Petrus, menjelaskan kepada para murid, bahwa ini adalah false teaching. Ini adalah false teachers. Dan ini tidak boleh dikompromikan. Antara Paulus sebagai rasul di luar Yahudi dengan Petrus dan para murid di dalam tradisi Yahudi harus punya satu kesatuan. Di satu sisi memang berbeda medan pelayanannya, tapi di satu sisi yang lain doktrin harus sehati, doktrin harus satu, dan doktrin harus satu perjuangan, yaitu apa? By grace alone we are safe. Dan ini menjadi satu hal penekanan yang Paulus konfirmasikan. Jika ini tidak menjadi poros bersama, maka kita bukan Kristen yang sama. Maka saudara, maka disitulah kita melihat bagian yang ketiga minggu lalu, yaitu orang-orang di Yerusalem mengkonfirmasi bahwa pelayanan Paulus adalah pelayanan yang Tuhan pakai, dan juga setiap penegasan doktrin yang diberitakan oleh Paulus adalah penegasan yang biblical. Maka itulah kenapa kita melihat dari seluruh apa yang dilakukan oleh Paulus, para murid mengakui bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan, dan pelayanan ini adalah dari Tuhan. Dan setiap pembelajaran doktrinal yang sungguh-sungguh benar harus ada, dan semua harus sehati mengerjakannya. Maka sudah itu menjadi satu pemberitaan kita pada minggu lalu. Nah, sudah minggu ini kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai 14, mungkin kita akan sedikit terganggu dengan apa yang namanya sebuah pertentangan. Nah, saudara, ketegangan terjadi. Kalau kita melihat ini terjadi di mana? Kalau kita melihat waktu Kefas datang ke Antioquia, siapakah Kefas di situ? Kefas adalah nama lain dari Petrus. Dan kita melihat Petrus juga dinamakan Kefas. Nah, pada waktu Petrus datang ke Antioquia, saudara, Antioquia di situ ada satu gereja yang dirintis, khususnya di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Nah, saudara, di situ kita melihat Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 22 memberikan akan satu informasi tersebut, bahwa gereja Antioquia ada orang Yahudi dan juga ada orang non-Yahudi beribadah bersama-sama di situ. Nah, saudara, dan waktu kita melihat di dalam ibadah, baik orang Yahudi dan orang non-Yahudi, secara tradisi berbeda, secara budaya berbeda, secara pemahaman teologi berbeda. Tetapi pada saat mereka berada di dalam gereja, mereka satu di dalam Injil. Mereka satu di dalam Kristus. Mereka satu di dalam setiap pengajaran. Mereka satu di dalam roh. Dan mereka satu di dalam Tuhan. Saudara, dan Paulus dan Petrus, mereka tidak keberatan. Pada saat mereka berada di Antioquia, kita melihat Petrus tidak keberatan di saat ada non-Yahudi. Dan pada saat kita melihat Paulus pun tidak keberatan di saat ada orang-orang Yahudi. Karena mereka memang percaya Injil adalah bagi orang Yahudi, dan mereka percaya Injil juga bagi orang di luar Yahudi. Nah, saudara, tetapi problematikanya adalah pada saat kita melihat di dalam ayat 12, apa yang menyebabkan Paulus berterus terang menentang Petrus. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat konflik, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman, saudara. Kenapa ada pertentangan? Nah, kita melihat yang menjadi reason dari Paulus adalah karena Petrus salah. Saudara, pada saat melihat kesalahan terjadi, maka bagaimana Paulus, dia dengan berterus terang menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang salah.
Nah, saudara, apa yang salah terjadi, saudara? Yaitu kalau kita bisa melihat main problemnya adalah ada di ayat 12 dan 13. Di ayat 12 dan 13 kita melihat waktu mereka ada di meja makan. Di situ di meja makan pada saat Petrus bermakan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak lazim. Kenapa? Karena biasanya orang Yahudi hanya makan bersama dengan orang sesamanya Yahudi. Orang Yahudi biasanya tidak makan bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Dan kita melihat Petrus di waktu itu, dia makan bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Tetapi di dalam kepercayaan bahwa Injil adalah bagi orang di luar Yahudi dan juga Injil untuk orang Yahudi, maka apa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah sesuai dengan imannya. Dan bukan hanya sekedar sesuai dengan imannya, saudara, tapi sesuai dengan apa yang dihidupi oleh Yesus Kristus. Saudara, kalau melihat di dalam bagian dalam kitab suci, Matius pasal 11 ayat 19 dan Lukas pasal 7 ayat 34. Saudara akan melihat bagaimana Yesus makan bersama dengan pemungut cukai. Saudara, pemungut cukai itu adalah dianggap sebagai anjing bagi orang Yahudi. Karena mereka adalah pemungut cukai yang memungut pajak yang akan diberikan kepada Romawi. Maka mereka adalah orang-orang yang dihindari oleh orang-orang Yahudi, dan banyak orang-orang Yahudi tidak mau makan bersama dengan siapa namanya pemungut cukai. Bahkan kalau kita melihat di bait suci, pemungut cukai tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Mereka hanya boleh di pekarangan bait suci. Mereka tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Nah, saudara, tetapi kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 19 dan dalam Lukas 7 sampai 34, Yesus makan bersama pemungut cukai. Dan saudara coba perhatikan di situ, pada saat Yesus makan di rumah pemungut cukai, bagaimana tanggapan dari ahli Taurat dan tanggapan orang-orang Farisi? Bagi mereka, Yesus sudah melakukan hal yang tidak benar. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi sahabat non-Yahudi, menjadi sahabat dari anjing Romawi, dan menjijikkan di saat Yesus terjun ke dalam satu golongan yang dihindari oleh orang-orang Yahudi. Jadi saudara perhatikan, pada saat demikian, maka Yesus waktu makan dengan pemungut cukai, martabat Yesus langsung dianggap sebagai satu martabat yang menjijikkan bagi orang Yahudi dan bagi orang Romawi. Maka tidak heran, saudara, kalau kita melihat bagaimana apa yang menjadi problematika nantinya pada diri Petrus adalah problematika yang tidak bukan sesuatu yang baru. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat 28. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 28, saya akan bacakan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya, sudah perhatikan, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi bergaul pun sudah nggak boleh, apalagi masuk ke rumah mereka. Tapi ayat berikutnya itu apa? Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Maka pemungut cukai tidak boleh dikatakan najis. Bahkan kita mengatakan orang di luar Yahudi nggak boleh dikatakan sebagai najis. Nah, ini adalah satu gambaran culture bahwa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang di luar Yahudi dan tidak boleh masuk kepada sembarangan rumah, saudara. Nah, saudara, ini sangat berbeda dengan orang Yahudi di zaman sekarang. Kalau kita melihat orang Yahudi zaman sekarang sudah sangat kontemporer, sudah sangat sekuler. Bahkan kita melihat banyak orang Yahudi sendiri sudah tidak peduli dengan apa yang namanya sebuah hal seperti ini. Nah, saudara, saya kembali, saudara. Problematika yang muncul adalah pada saat kita melihat di dalam Galatia pasal 2 ini, yaitu mereka makan bersama-sama, di mana Paulus, Petrus makan bersama-sama, dan Petrus adalah orang Yahudi,
yang bersunat makan bersama orang non-Yahudi, orang tidak bersunat, tetapi mereka satu di dalam Kristus. Maka sudah pasti bagi seorang Petrus ini sesuatu yang sangat-sangat ganjil. Tetapi di dalam iman kepercayaan yang sama bahwa Injil adalah bagi orang di dalam Yahudi dan di luar Yahudi, maka ini menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi sebuah kesaksian yang murni sebagai orang percaya. Nah, tetapi sudah problematikanya muncul di ayat 12 dan 13, yaitu adalah sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Jadi dia makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi setelah orang dari kalangan Yakobus ini datang, ia mengundurkan diri. Ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Saudara, ini menjadi satu hal, dia langsung pada saat ada orang Yudaiser datang, maka langsung mereka menjadi satu reason Petrus meninggalkan akan mereka orang-orang yang non-Yahudi itu dan makan bersama-sama dengan mereka yang adalah orang-orang yang bersunat. Sudah, kita bisa katakan bahwa apa? Kita percaya bahwa Petrus bukanlah orang yang sesat. Kita percaya nantinya Barnabas juga mengikuti Petrus, dan kita percaya bahwa Petrus dan Barnabas bukanlah pengajar sesat, bukanlah pengajar yang meninggalkan the gospel of Christ. Tetapi saudara, bagi Paulus ada hal yang salah di balik ketidaksesatanmu. Yang menjadi satu hal yang sangat-sangat ditentang oleh Paulus adalah Paulus menentang Petrus dan Barnabas karena mereka being two-faced. Karena dia punya dua muka. Saudara, dan yang dipakai adalah satu kata yang sangat tidak enak, yaitu apa? Pertama, takut. Dibilang takut kenapa? Karena melihat adanya tekanan sosial. Dibilang takut kenapa? Karena mencoba untuk memahami bahwa apa? Menemukan satu comfort zone, menemukan satu cara cari aman di dalam dua problematika ini. Dan saudara, dan ini menjadi satu hal yang tidak selaras dengan imannya lagi. Kembali lagi kepada iman yang bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi. Dan tentu saja, saudara, kata yang kedua yang dipakai oleh Paulus sangat keras, itu apa? Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Oh, kata munafik, saudara, hipokrit, ditujukan kepada Petrus. Saudara. Kata munafik itu artinya apa, saudara? Kata munafik adalah tidak selaras dengan Injil di dalam konteks tersebut. Munafik adalah engkau percaya bahwa Injil adalah bagi orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Tapi justru waktu orang Yahudi datang, maka engkau langsung berpindah dan engkau menyatakan seakan-akan tidak me-welcome lagi orang-orang non-Yahudi. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang akhirnya kita melihat Paulus sangat menentang ini dan berkata bahwa engkau salah, engkau sudah munafik karena engkau takut dengan tekanan sosial dari kelompok dari Yakobus, dan engkau adalah orang yang beriman bahwa Injil adalah bagi orang Yahudi dan untuk orang Yahudi, tapi kehidupanmu tidak mewujudkan itu. Nah, saudara, ini menjadi satu hal problematika yang dimunculkan oleh Paulus mengkonfrontasi sesama hamba Tuhan sendiri. Saudara, kita mungkin melihat bagaimana Pendeta Stephen Tong sangat tidak sabar, khususnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang simpang siur doktrinnya. Dan banyak orang menentang dan mengatakan bahwa hamba Tuhan tua arogan, mengatakan bahwa hamba Tuhan tua yang sangat-sangat tidak bisa mentolerir akan apa yang berbeda dengan dia. So, seringkali orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang sok. Tapi saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa apa?
Kadang-kadang kita harus punya kerelaan hati untuk apa? Kerelaan hati dikritik atau kerelaan hati untuk ditunjukkan kesalahannya di saat kita memang melakukan sebuah kesalahan. Saudara, Petrus adalah hamba Tuhan yang besar di zamannya. Semua orang tahu bahwa Petrus adalah pengikut Yesus yang paling setia, yang paling mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tetapi kita melihat Paulus berani untuk menyatakan akan kebenaran, berani menyatakan kemunafikan, dan juga menyatakan akan apa yang tidak beres pada diri Petrus. Saudara, kalau kita bisa katakan, kenapa sih Paulus kok berani memperingati Petrus? Mengapa Paulus dengan akan satu hal menyatakan konfrontasi atas apa yang dilakukan oleh Petrus? Mungkin orang berkata apa? Oh, itu adalah like dislike. Itu adalah urusan karena apa? Karena satu dengan yang lain punya akan agenda sendiri. Sudah banyak orang bisa berargumen macam-macam. Tetapi saya hanya akan mau menyatakan reason kenapa Petrus harus ditegur oleh Paulus. Karena kemunafikan adalah problem dari Petrus. Kalau saudara melihat dalam Matius pasal 26 ayat 6, 10, 9, saudara akan melihat bagaimana apa? Saudara akan melihat bagaimana Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Penyangkalan dari Petrus kepada Yesus 3 kali kepada perempuan yang bertanya kepada dia, bukankah engkau adalah yang ikut dari orang Nazaret itu? Bukan aku, bukan aku. Lalu kedua kali ditanya lagi, bukan aku, bukan aku. Dan ketiga kali tanya lagi, pasti kau orang yang mengikut akan orang Israel itu, orang Nazaret itu. Lalu berkata, bukan aku, demi Tuhan bukan aku. Dan waktu itu ayam berkokok. Dan waktu ayam berkokok, akhirnya sadarlah Petrus bahwa aku sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan waktu Yesus sebelumnya mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus berkata, nggak mungkin, aku nggak mungkin. Tetapi saudara, yang terjadi, mulut berkata nggak mungkin. Tetapi kehidupan kelakuan adalah mungkin. Dan itu akhirnya terjadi, saudara. Maka tidak heran Paulus memberikan peringatan kepada Petrus, karena kita melihat dari track record history dari Petrus. Dia pernah menjadi hipokrit. Dia pernah menjadi orang yang melawan hati nuraninya. Yang bilang, aku tidak akan melawan engkau, Yesus. Aku tidak mungkin akan menyangkal engkau. Tapi yang terjadi, dia menyangkal. Bukankah itu kemunafikan? Saudara, dan itu adalah track record dari Petrus. Sehingga menunjukkan Petrus punya potensi memang menjadi seorang hipokrit. Meskipun dia adalah pengikut Kristus. Dia mungkin adalah seorang murid yang paling dekat dengan Tuhan, tapi dia juga adalah seorang yang punya dosa, punya kelemahan, dan juga punya akan keterbatasan pada diri. Dan Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14 pun juga mencatat bahwa dia takut sama orang Yahudi. Kalau yang tadi di dalam Matius 26, dia takut sama perempuan yang bertanya, apakah engkau yang mengikut orang Nazaret itu? Tetapi kedua, muncul lagi, itu dia takut kepada orang-orang Yahudi. Maka itulah kenapa Paulus berkata, munafik. Itulah kenapa Paulus berkata, kau penakut. Saudara, inilah satu hal borok dari Paulus, borok dari Petrus, yang Paulus tegur. Ya saudara, sebagai hamba Tuhan, waktu mendengar akan teguran itu, harus untuk apa? Introspeksi diri. Bahwa memang jika kemunafikan ada sesuatu yang sudah menjadi tindakan pada dirinya, maka setiap perkataan yang paling keras sekalipun perlu untuk didengar dengan rendah hati. Saudara, kita melihat kemunafikan sudah melanda banyak bidang. Saudara, di dalam internet kita bisa melihat kemunafikan melanda beberapa bidang. Pertama, kita melihat kemunafikan terjadi di dalam bidang pendidikan. Berapa banyak orang yang mengatakan sekolah gratis, tapi akhirnya yang terjadi adalah pungutan liar di lapangan. Kita melihat
adanya tunjangan raksasa untuk dunia pendidikan, tapi tidak ada karya yang berharga di balik semuanya itu. Kita juga melihat kemunafikan terjadi dalam bidang politik. Senyum di media, tapi korupsi di balik semuanya. Kita juga melihat bagaimana janji-janji indah dimunculkan waktu sebelum menjabat, tapi akhirnya praktek kotor semua waktu menjabat. Kita melihat banyak orang bilang dinas luar negeri untuk belajar, tapi justru menjadi dinas wisata sendiri. Dan itu banyak terjadi, sudah. Dan bukan hanya itu saja, kemunafikan juga di dalam bidang agama. Kita melihat bagaimana moral agama bukan diajarkan untuk kita membangun akhlak yang benar. Tapi justru kita melihat banyak sekali orang beragama untuk menegakkan sebuah hal yang sangat-sangat tidak benar. Kita melihat mengajarkan bagaimana melawan negara, lalu juga mengajarkan memuaskan akan seks liar dengan mereka menjadi jihadis, dengan kau mati, syahid, maka engkau akan mendapatkan 72 bidadari, dan sebagainya. Lalu juga kemunafikan juga banyak dialami, khususnya di dalam dunia bisnis. Kita melihat bagaimana untuk dunia bisnis banyak mereka menyuap supaya birokrasinya lancar. Dan banyak sekali kita melihat yang terjadi, yaitu bagaimana menghindari hal-hal yang tidak mereka ingini. Lalu juga kemunafikan di dalam keluarga. Kita melihat banyak sekali terjadi. Ayah berkata, aku setia kok sama istri, tapi justru mereka tidur dengan banyak perempuan. Kita melihat banyak mama bilang, oh aku adalah istri yang baik, tapi justru juga cari banyak mencari pria idaman lain dan sebagainya. Banyak anak juga bilang, aku anak yang baik, tapi menipu orang tua. Dan akhirnya hanya demi PS5 atau demi akan handphone yang paling baru, mereka melakukan akan satu hal yang tidak beres. Saudara, kemunafikan sudah masuk di begitu banyak macam bidang. Dan kita melihat di dalam kitab suci pun, problem dari kemunafikan menjadi problem di dalam dunia pelayanan. Kita melihat ini adalah Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus adalah para teolog-teolog. Mereka juga adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga adalah pejabat-pejabat pelayan Tuhan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan saudara, kita melihat orang yang dipilih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, kau sudah dipilih sama Tuhan pasti sempurna. Tidak, saudara. Kita melihat bagaimana Paulus, kita melihat Petrus, mereka adalah orang-orang biasa saja, yang tidak punya akan satu hal yang perlu dibanggakan. Tapi justru Tuhan memilih mereka adalah untuk mereka melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, bangsa di luar Israel. Maka saudara, kita melihat inilah yang terjadi, saudara. Banyak hal yang menjadi rusak karena siapa? Karena orang-orang yang melayani Tuhan. Maka kita perlu coba untuk memahami ini dengan benar, saudara. Kenapa sih, Petrus, kau sudah punya satu doktrin, kau sudah punya satu iman, kau sudah punya satu Tuhan, kau sudah punya satu perjuangan. Bahkan dengan Paulus pun, kau adalah satu. Tetapi justru waktu para kaum dari Yakobus, yaitu kaum Yudaizer, yang doktrinnya adalah percaya Yesus, tapi plus dengan sunat. Maka pada saat melihat hal ini, maka kita melihat Petrus pun goyang. Petrus pun akhirnya kembali. Yang awalnya adalah untuk sehati dengan Paulus. Tapi akhirnya waktu mereka datang, karena takut, maka akhirnya dia menjalankan satu tindakan yang tidak selaras dengan Injil, yaitu dia jatuh di dalam sebuah kemunafikan. Saudara, ini menjadi satu PR untuk kita semua, bagaimana kita belajar dari Paulus untuk tidak mengikuti teladan Petrus yang salah. Satu sisi kita harus belajar dari Petrus, tapi kita belajar dari Petrus bukan dari apa yang baik saja di dalam diri Petrus, tapi apa yang menjadi hal yang tidak boleh kita ikuti dari Petrus juga. Petrus pernah menyangkal Yesus, kita tidak boleh ikuti.
Meskipun dia adalah murid Yesus, tapi dia adalah manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Kita ikuti apa yang benar, dan hal yang tidak benar, kita tidak boleh mengikutinya. Dan kita melihat waktu dia menjadi akan seorang yang punya satu doktrin, tetapi hidup tidak selaras dengan doktrin tersebut, maka saudara, kita pun tidak boleh mengikutinya. Maka Petrus di dalam kejadian ini, Paulus mau mengajarkan apa? Saudara, saya percaya Paulus mengajarkan kita untuk pertama, yaitu kita harus punya komitmen terhadap iman yang kita imani. Kita harus punya komitmen full-hearted terhadap apa yang kita imani. Pada saat kita melihat ada hal yang terjadi, baik orang yang paling senior atau orang yang paling junior sekalipun, waktu kita melihat komitmen iman yang benar sudah digoncangkan, maka kita harus untuk berani untuk apa? Membawa mereka kembali kepada jalur yang benar. Membawa mereka kembali kepada poros yang benar. Dan membawa mereka melihat sumber iman yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka saudara, pertama harus punya akan komitmen yang benar, yang tidak kompromi di dalam pengajaran doktrinal. Itu yang pertama, saudara. Kedua, yaitu apa? Kita perlu punya critical attitude. Kita harus punya sikap kritis di dalam kita beriman. Sikap kritis di dalam kita taat. Sikap kritis di saat kita menjalankan apa yang kita imani. Saudara, sikap kritis adalah sesuatu bukan berarti mengagungkan akan rasio. Sikap kritis bukan berarti mendewakan akan apa yang namanya pemikiran. Tapi sikap kritis mengajak kita untuk bagaimana menaati kepada Tuhan dengan benar. Sikap kritis bagaimana melakukan kepada Tuhan, bagi Tuhan yang benar. Dan itu butuh sikap kritis yang penuh penghayatan di dalam isi iman yang kita imani. Saudara, maka saya melihat satu tulisan dari John Piper, saudara. Khususnya di dalam bagian ini, dia memberikan 3 hal. Yang saya rasa ini adalah baik untuk kita bisa belajar untuk meresponi konklusi dari bagian ini. Pertama, John Piper mengatakan bahwa believe the great gospel of Christ and do not fear what man can do to us. Pertama, John Piper mengatakan bahwa percayalah kepada Injil Kristus yang besar itu, dan janganlah takut terhadap apa yang manusia bisa lakukan kepada kita. Saudara, ini adalah satu hal di mana janganlah kita takut seperti Petrus. Kalau Petrus sudah bilang, aku percaya kepada Tuhan, percaya kepada Injil adalah bagi orang Yahudi dan untuk orang non-Yahudi, maka waktu ada orang Yahudi pun kita harus berani untuk berkata bahwa Injil bagi orang Yahudi dan bagi untuk orang non-Yahudi. Maka jangan takut meskipun orang akan berkata bahwa apa? Kamu sudah sekuler. Kenapa? Karena Injil hanyalah bagi kaum pilihan Allah, yaitu orang Israel. Sekarang kau berkata bahwa apa? Adalah bagi orang di luar Yahudi. Nah, mungkin orang seperti ini akan didiskreditkan. Mungkin orang tersebut adalah orang yang akan dihindari orang. Saudara, tetapi dalam bagian ini John Piper mengatakan bahwa justru Paulus mengajarkan bagaimana Paulus mengajak kita believe the great gospel of Christ and do not fear what man can do to us. Jangan kita takut dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita di saat mereka tidak menyukai Injil tersebut. Saudara, itu menjadi penekanan Piper pertama. Kedua, dia mengatakan, believe the great gospel of Christ and do not play the hypocrite. Hold to your biblical teaching, be willing to suffer the consequence. Dia mengatakan bahwa percayalah kepada Injil Kristus yang besar itu, dan janganlah kamu memerankan hidupmu menjadi seorang munafik.
Mungkin engkau waktu menjadi seorang yang berpegang pada Injil, engkau akan menderita dengan konsekuensinya. Tapi hold to your biblical teaching. Tapi tetaplah berkomitmen memegang doktrin yang benar tersebut. Saudara, hari ini kita banyak sekali menjadi orang-orang yang juga kurang percaya bagaimana untuk mempercayai the great gospel of Christ adalah satu-satu yang perlu kita pegang. Dan Paulus mengajarkan, do not play the hypocrite. Jangan engkau bermunafik ria. Engkau perlu punya komitmen yang benar terhadap Injil Kristus. Dan ketiga yaitu, believe the great gospel of Christ and do not nullify the grace of God. Yaitu apa? Yaitu jangan kamu mempermainkan anugerah Allah. Karena apa? Anugerah Allah menyelamatkan manusia itu hanyalah satu-satunya yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang namanya sunat menentukan keselamatan. Tidak ada yang namanya tradisi menentukan keselamatan. Tidak ada yang namanya ritual menyelamatkan akan manusia. Maka by grace of God alone. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Paulus. Dan inilah yang menjadi critical thinking yang ditujukan kepada Petrus. Saudara, maka di sini kita bisa melihat John Piper waktu mengatakan 3 poin ini. Believe the great gospel of Christ and do not fear what men can do to us. Believe the great gospel of Christ and do not play the hypocrite. Hold to your biblical teaching. Be willing to suffer the consequence. Dan ketiga adalah believe the great gospel of Christ and do not nullify the grace of God. Dan ini adalah 3 poin di dalam sebuah conclusion. Paulus mau kita untuk apa? Mau kita mempercayai iman lebih daripada orang-orang percaya yang mereka sudah belajar banyak, tapi mungkin mereka adalah orang-orang yang bisa jatuh di dalam hipokrit, yang bisa jatuh di dalam pleasing man, yang bisa jatuh di dalam satu hal mencampur adukan doktrin dan sebagainya. Hari ini berapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang berkompromi di dalam teaching. Kita melihat hari ini reform teologi adalah satu teologi yang banyak sekali membangunkan banyak anak muda. Sudah kalau kita melihat sekarang, kalau kita lihat di dalam majalah Time atau Newsweek saya lupa, di situ ada satu artikel di mana New Calvinism adalah satu hal yang sangat-sangat mendobrak dunia, khususnya di abad 21. Kebangkitan kaum reform di abad 21 terjadi. Tetapi saudara, kita melihat kebangunan orang reform yang digambarkan di dalam majalah Newsweek atau Time, itu saya lupa. Saudara, kebangkitan New Calvinism di situ adalah kebangkitan orang-orang untuk belajar reform teologi, tapi mereka tidak secara pure untuk apa? Menerima reform teologi. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan background mereka. Jadi banyak dari mereka mengatakan, saya orang karismatik. Wah, reform teologi adalah sesuatu doktrin yang sangat penting. Tetapi saudara, yang mereka lakukan apa? Saya menerima reform teologi, tapi saya juga tidak meninggalkan akan apa yang namanya tradisi saya. Atau saya tidak meninggalkan akan apa yang sudah menjadi identitas saya. Sehingga akhirnya sudah mereka melakukan combine. Mereka melakukan akan satu hal di mana kerjasama, mixture, antara reform teologi dengan mereka punya background. Ada reform karismatik, ada reform Catholicism, lalu mereka juga ada reform dengan apa yang namanya pemikiran dari Gnosticism, dan akhirnya mereka coba campur aduk dan mereka coba untuk combine. Ya saudara, itu yang terjadi di abad 21. Sehingga banyak kita di satu sisi melihat kebangkitan reform teologi, kita bisa bersyukur saudara dengan kebangkitan reform teologi. Kenapa? Karena orang baru sadar bahwa teologi reform adalah teologi yang seharusnya ada dalam setiap iman orang Kristen. Saudara, di sini kita bukan masuk dalam sebuah arogansi, tapi inilah sesuatu necessity. Bagaimana kita semua harus back to the Bible, di mana kita harus back to Jesus Christ. Kita harus back to the gospel of Christ. Dan itu adalah satu tuntutan yang terus-menerus diberitakan melalui reform teologi.
Dan akhirnya banyak gereja yang dulunya sudah menyimpang, mereka mulai sadar. Sudah baru-baru ini di YouTube baru muncul, sudah bagaimana membicarakan tentang titik temu antara reform teologi dengan karismatik, sudah. Dan kita melihat titik temu itu adalah melalui Bible. Titik temu adalah melalui doktrin. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa doktrin yang primary itu adalah believe in Jesus Christ. Percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka mempercayai Bible adalah firman Tuhan. Mereka percaya Allah Tritunggal. Mereka percaya bahwa gereja adalah satu hal di mana Tuhan adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Maka semua harus kembali kepada Kristus. Dan itu adalah primary yang sangat penting, yang paling esensial. Tapi saudara, di satu sisi yang lain mereka juga membuka akan yang secondary and thirdly. Mereka membuka ini. Sebenarnya ini adalah pemikiran yang saudara, di satu sisi ini adalah satu hal bagaimana orang yang berbeda bisa bersatu. Di saat kita bisa mengutamakan mana yang primary, mana yang secondary, dan mana yang tertiary. Tapi pertanyaannya adalah apa? Apakah itu adalah betul-betul ajaran kitab suci? Yaitu kita belajar untuk mengutamakan apa yang utama, apa yang kedua, apa yang nomor 2 dan nomor 3. Dan bagaimana standarnya kita tahu yang ini yang utama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. How to know what kind of standard untuk mengatakan ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Saudara, dan akhirnya mereka melakukan apa? Yang bersifat budaya itu nomor 3. Yang bersifat doktrin nomor 1. Yang bersifat pelayanan nomor 2. Yang bersifat budaya nomor 3. Dan akhirnya yang terjadi yaitu apa, saudara? Mereka melakukan standar itu, dan lalu mereka membagi-bagi sendiri. Akhirnya mereka mengatakan bahwa apa? Oh, berarti kita boleh berbeda. Kita harus berbeda dengan apa? Kita berbeda dengan bagaimana kita memandang budaya. Kita boleh berbeda. Tapi untuk doktrin, kita harus satu. Untuk pelayanan, kita bisa berbeda. Kenapa? Yang kamu untuk orang Yunani, aku untuk orang Yahudi. Sudah banyak pembagian-pembagian yang dilakukan oleh mereka. Ya sudah. Tetapi kita harus mengakui satu hal, yaitu apa? Pembagian tersebut jika tanpa standar kitab suci. Pembagian tersebut jika kita tidak setia kepada apa yang paling benar. Maka saudara, maka kita bisa menjadikan setiap titik temu yang kita anggap, oh ini adalah hal yang terbaik yang kita bisa bangunkan, itu bisa menjadi satu titik kompromi. Bukan berarti kita tidak mau bersama dengan orang yang berbeda untuk bersatu. Kita perlu bersatu dalam Kristus. Tapi kita harus mengakui standar yang harus kita ikuti bersama. Ingat saudara, Petrus dan Paulus berbeda. Dan waktu Petrus sudah melanggar atau menunjukkan attitude bahwa dia tidak, pada saat ada orang Yahudi, saya tidak akan menganggap orang non-Yahudi. Saya hanya peduli kepada orang Yahudi. Tapi waktu orang Yahudi tidak ada, saya tidak takut. Maka saya akan kumpul bersama orang non-Yahudi. Saudara, itu adalah satu hal yang primary sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu bersama dengan orang non-Yahudi pun. Kalau ada orang Yahudi pun di situ, maka mereka bisa melihat, aku adalah orang yang meyakini. The gospel of Christ adalah untuk orang, bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga untuk non-Yahudi. Maka aku akan belajar dari Yesus Kristus, pemungut cukai. Tidak ada orang mau makan bersama dia. Aku makan bersama dia. Meskipun dianggap orang menjijikkan, dianggap orang yang berdosa, tetapi yang dilakukan Yesus adalah satu konfrontasi biblikal yang menunjukkan the quality of Christian life. Itu apa? Itu harus melakukan apa yang kau imani. Kalau kau percaya the gospel of Christ adalah untuk orang non-Yahudi, duduklah bersama mereka juga. Maka, saudara, ini adalah satu hal, kita perlu punya komitmen yang satu. Kita perlu punya critical attitude yang satu. Untuk apa? Untuk kita mempercayai the gospel of Christ yang mengajarkan kita melalui bagian Paulus, yaitu apa? Do not fear. Jangan takut kayak Pak Petrus. Kedua, jangan hipokrit seperti Petrus. Dan juga jangan untuk apa? Mengiyakan ajaran yang salah seperti Judaizer yang mengajarkan percaya Yesus plus apa yang namanya sunat.
Saudara, saya percaya Paulus waktu mengatakan itu kepada Petrus, Petrus pasti sakit hati. Saya yakin dan percaya Petrus pasti tergores. Tetapi saudara, keterus terangan dari Paulus justru menunjukkan kepada Petrus bahwa apa? Bahwa siapapun engkau, Petrus, engkau yang dikatakan sebagai yang memegang kunci gereja. Pemegang kunci gereja bukan orang suci. Di sini menggambarkan betapa orang Katolik hari ini percaya bahwa kunci gereja dipegang oleh Petrus. Maka kalau sudah melihat akan lukisan-lukisan, sudah kalau melihat mosaik-mosaik yang ada di dalam gereja Katolik, Petrus digambarkan memegang kunci, dan kunci gereja di situ dipegang oleh Petrus karena Tuhan berkata bahwa apa? Berkata kepada Petrus, menurut aku siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, you are the Messiah. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan waktu itu Tuhan berkata apa? In this rock, di atas batu karang ini, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan disitulah kenapa orang-orang Katolik percaya Petrus adalah pemegang kunci gereja. Tetapi saudara, yang dipercaya sebagai pemegang kunci gereja pun, yang mungkin di dalam, yang pasti juga, di dalam gerakan Katolik dikatakan sebagai santo, orang suci. Tetap kita melihat orang suci, penakut. Dan kita melihat orang suci yang dianggap itu, mereka juga adalah orang yang hipokrit. Nah, saudara, Paulus menunjukkan, Bapak, engkau harus sadar siapa dirimu. Kau memang dikatakan, I will build my church on this solid rock. Tapi solid rock itu bukan kamu. The solid rock itu adalah Kristus Yesus sendiri. Batu karang bukan engkau, Petrus. Batu karang adalah Kristus sendiri. Dan itulah kenapa kita melihat the biblical confrontation ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini, bagaimana kita membaca hidup saudara dan saya? Apakah saudara dan saya memiliki kesadaran kelemahan dalam diri kita? Apakah kita sadar bahwa kita mungkin punya kemunafikan? Dan kemunafikan itu mungkin ada di dalam saudara bergereja. Kemunafikan itu ada di dalam saudara berealisasi sebagai teman. Maupun juga di dalam bisnis. Maupun di dalam pendidikan. Maupun juga di dalam akan keluarga. Kita mungkin hidup di dalam kemunafikan itu. Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa apa? Kalau engkau adalah orang yang beriman, you must cross-check with your faith. Kau harus cross-check dengan imanmu. Apakah engkau adalah hypocrite person? Maka kalau memang kita adalah hypocrite person, Paulus berterus terang menunjukkan bahwa itu salah. Maka kita perlu coba. Mungkin kalau bukan orang lain yang mengatakan kita hypocrite, mari kita coba introspeksi diri. Am I hypocrite? Apakah aku adalah orang yang munafik? Kalau memang aku orang yang munafik, mari kita minta kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan John Piper. Believe the great gospel of Christ, and do not fear what man can do to us. Yaitu percaya bahwa Injil Tuhan mampu memberikan engkau identitas, sehingga orang bisa mengatakan engkau apapun, tapi engkau tidak perlu takut karena engkau tahu the gospel of Christ. Itu adalah sesuatu yang menjadi identitasmu. Mari kita sama-sama belajar minta Tuhan tunjukkan. Am I hypocrite? Kalau memang yes, minta Tuhan tunjukkan jalan. Bagaimana hancurkan semua hipokrit itu di dalam kehidupan kita semua. Maka tentu saja satu-satunya yang dapat menghancurkan adalah Tuhan sendiri. Melalui apa? Pertama adalah melalui kuasa Roh Kudus. Kedua ada melalui apa? Yaitu melalui kitab suci. Nah, saudara, dengan kita membaca kitab suci dan kita belajar untuk hidup suci, maka Tuhan akan memakai firman-Nya untuk memoles engkau, sehingga engkau bisa jadi orang yang sungguh-sungguh dapat belajar hidup di dalam firman. Dan bukan itu saja, bukan mengakui kemunafikan, bukan mengakui ketakutan, bukan saja sekedar minta Tuhan hancurkan kemunafikan itu, tapi kita percaya hanya melalui Injil Tuhan,
kita bisa menang atas kemunafikan itu. Dan saudara, kita melihat Petrus berubah. Kita melihat dalam kisah terakhir, kita melihat bagaimana Petrus berubah. Petrus dengan setia, berubah tidak takut, berubah tidak hipokrit. Dan sampai dia mati, saudara. Dia akhirnya disalibkan. Dan sampai dia disalibkan, dia mengatakan, aku tidak layak untuk disalibkan sama seperti Yesus. Maka tolong balikkan salib itu. Karena aku tidak layak disalibkan seperti Yesus. Maka akhirnya Petrus matinya gimana? Petrus matinya adalah salibnya dibalik, dan waktu itu darah bercucur lebih banyak dan cepat mati. Dan itulah yang dia hidupi sampai mati. Saudara, siapakah Rasul? Rasul hanyalah manusia biasa yang harus ditunjukkan kesalahannya. Dan Injil Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menunjukkan dengan detail dan menunjukkan dengan akurat apa yang kau takuti, apa yang kau munafikan. Dan Tuhan mengasihi orang percaya, memakai mereka sampai akhir, dan Tuhan pakai mereka memuliakan Tuhan. Maukah saudara kita dipakai Tuhan? Kalau kita mau pakai oleh Tuhan, mintalah the gospel of Christ mengoyakkan engkau, menunjukkan borokmu, dan menunjukkan jalan keluar dari semua. Maukah saudara? Dan biarlah Tuhan memakaimu, dan Tuhan menjagamu, dan kiranya Tuhan memberkatimu. Sekian akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa berfirman bagi kami, yang senantiasa menunjukkan betapa kami adalah manusia yang tidak layak. Dan kami tahu terlalu banyak hal-hal yang tidak beres yang ada dalam diri kami. Seringkali kami jijik terhadap diri kami sendiri. Tapi kami melalui bagian ini, kami pun melihat Petrus yang adalah Rasul Tuhan pun. Tuhan tunjukkan betapa dia adalah seorang yang punya jiwa penakut. Dan dia adalah jiwa yang hipokrit, munafik. Tapi Tuhan menunjukkannya melalui Paulus. Dan kami bersyukur melalui penunjukan ini, Petrus mulai bertobat lagi dan membawa hidupnya lebih benar lagi. Karena hidupnya dikoreksi oleh Tuhan melalui Paulus. Tuhan, kami berdoa, pakailah kami menjadi Paulus-Paulus yang dapat membereskan diri dan membereskan akan setiap hal yang tidak beres di mata kami, melihat orang lain. Ajar kami, Tuhan, melihat doktrin yang tidak beres. Bagaimana kami peduli untuk bicara kebenaran. Pada saat kami melihat kehidupan yang tidak beres, bagaimana Tuhan pakai kami untuk dapat mengingatkan akan hal yang tidak beres itu. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami bukan menjadi sombong rohani, karena kami tahu apa yang benar. Tapi kami rindu supaya kami juga dapat punya akan kerendahan hati untuk kami bisa belajar dikonfrontasi secara biblikal, maupun kami diberikan kesempatan mengkonfrontasi secara biblikal. Pakailah kami semua ya Tuhan, di dalam kasih anugerah-Mu, dan segala kemuliaan biarlah kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang melintas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk sekalian.